Hai juga. Apa kabarnya? Baik. Mau tanya dong, apa sih kesibukan akhir-akhir ini? Boleh diceritain? Kesibukannya aku sedang promo single terbaru. Aku lagi ciptain lagu yang terinspirasi dari Coach Sintayong. Jadi sekarang lagi ya judulnya aku sedang sayang-sayangnya tapi dia harus pergi. Nah, itu kita lagi promo itu sama ya sekarang mau Natalan ya. Jadi banyak acara-acara Natal dan juga anak-anak mau liburan sekolah. Jadi family kerja itu aja. Bagi waktu sulit nggak sih? Eh, enggak sih, karena aku memang senangnya di rumah sebenarnya ya. Jadi kalau nggak kerja aku pasti di rumah, kalau nggak di lapangan bola sama anak-anak. Jadi apalagi sekarang karena pelajaran dulu-dulu tuh aku masih dipegang sama label dan manajemen yang lain agak susah ngaturnya. Sekarang tuh udah dipegang sama istri kan. Istri sudah pegang labelnya, dia tahu jadwal semuanya, kontrak-kontrak juga dia yang urus, jadi lebih gampang aja. Sama itu sama Mas Eksin ya. Aksin? Eksin ya. Ya. Itu kenapa sih kok mau kerja bareng? Iya, background ketemu Aksin ini kan panjang sebenarnya. Di COVID itu aku sempat bikin acara apa namanya cover lah. Aku mereview suara-suara yang dikirimkan lewat video dan waktu itu dia mengirim tuh kirim suaranya rocker dari Aceh. Aku tertarik ke cara nyanyinya dia tuh karena aku suka rock. Ini agak beda nih, dia stylenya tuh rock abis gitu. Jadi sampai saat itu udah lupa sebenarnya. Tiba-tiba di X Factor kebetulan dia masuk ke dalam grup yang aku mentorin. Jadi ada penyanyi rock, ada R&B, ada pop gitu-gitu. Nah, tapi dia harus keluar di 6 besar di grup aku karena hanya 2 yang lolos untuk bersaing dengan yang lainnya. Jadi aku punya momen-momen sama dia, begitu dia juga harus tersisi, aku merasa pas sudah selesai nih, ini orang boleh nih gue produce gitu kan. Ada beberapa jebolan-jebolan dari pencarian bakat yang tidak masuk ke spektakuler atau ke babak live, aku coba untuk fasilitasi supaya mereka juga punya single. Jadi akhirnya aku berduet dengan Aksin ini di lagu yang dia ciptakan sendiri. Karena dia tadi memilih untuk mau pulang kampung sebenarnya. Dengan dia mencoba cita-citanya di Jakarta, dia bingung, dia karena kalah jadi dia bingung mau gue pulang atau gue harus tetap berjuang di sini. Makanya dia ciptain lagu itu menantang waktu. Buat aku ini lagu inspirasi buat orang banyak untuk menentukan nasib dia sendiri, mau pulang atau mau jadi orang yang menang atau yang kalah tuh harus dari pribadi. Makanya aku suka lagunya, juga aku ikut akhirnya berkolaborasi di lagu ini. Oh, berarti ini kamu juga berkolaborasi juga, berarti termasuk dari versi terbaik kamu juga nggak sih bisa memfasilitasi dia juga? Kenapa ya, Mas? Bisa memfasilitasi dia lagi? Oh iya, happy karena jadi berkat buat orang lain itu kan paling hal yang kucintai gitu. Kadang-kadang menolong orang secara langsung atau bisa bisa menjadi bagian dalam perjuangan hidupnya tuh pasti aku happy lah. Walaupun aku juga bilang sama dia supaya nggak gampang nyerah. Hidup di industri ini tidak segampang itu. Aku udah mulai nyanyi ini umur 7 tahun. Baru ku dapatkan singleku di Indonesian Idol 2007, single pertama aku, dan itu juga tidak gampang. Ini kalau mau berjuang untuk itu ya jangan menyerah. Itu. Jadi tidak ada yang mudah, tidak ada juga yang tahu. Hidup ini misteri. Aku cuman jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu aja gitu. Bang, jadi musisi yang udah alhamdulillah nih udah dikenal jadi superstar juga. Ini tetap masih sayang keluarga gitu. Tetap masih sayang keluarga itu pertanyaan aneh banget. Enggak, bukan maksudnya. Ini menjadi hal yang ini maksudnya Mas, maksudnya jadi hal yang seru banget seorang rocker gitu yang sayang. Sebenarnya kan biasanya kan banyak yang keluar kota gitu kan segala macam. Nah, ini menjadi Keluar ya pekerjaan dan tugas itu kan, pekerjaanku memang sebagai penyanyi, tapi tugasku sekarang setelah aku punya keluarga itu ya melindungi keluargaku, ya memberikan semua prioritasku itu sebenarnya buat keluarga. Jadi aku sekarang kalau dulu kerja kan buat sendiri, tapi sekarang pekerjaanku itu aku akan bisa tinggalkan kalau ternyata keluargaku terbengkalai. Jadi prioritasku sekarang udah kebalik. Dulu kan karirku gimana supaya punya single ini, punya ini, enggak. Sekarang aku gimana karirku ini tetap bisa berjalan dengan keluargaku. Aku tidak akan merasa jadi sukses kalau keluargaku berantakan. Jadi makanya aku selalu kayak ini nih, jadwal libur anak-anak tuh di kalender sudah dilingkari semua supaya setiap mereka liburan
mereka nggak sendiri, papanya ada, jangan alasannya aja nggak ada. Jadi dari nggak nggak ada ciri khas papa dan mamanya ngajar mereka di dalam hidupnya itu juga berarti kita tidak bertanggung jawab. Mas sampai anak juga belum lama update nih, bangga punya bapak ini kan. Nah, itu seperti apa? Enggak, maksudnya berhasil banget nih mungkin. Kadang kan ada orang yang tadi Mas Didi bilang Ya nanti habis dia bangga kan kita belajar ngajarin dia belajar, marah-marah juga kan kalau dia nggak mau belajar. Jadi itu momen papa anak biasalah, tapi happy lah kalau anak sayang sama papanya. Terus aku jadi tempat pengaduannya, apalagi anakku yang pertama tuh cewek, sekarang udah umur 11, udah mulai ini ya, maksudnya sudah mulai papanya tuh dia sudah mulai mengenal hal-hal yang papanya pengennya jangan dulu gitu kan. Jadi ya tapi hidup kan berputar terus, aku pengen selalu ada di dalam step-step hidupnya aja. Materinya gimana sih Mas? Ya karena tiap hari sama dia aku tahu perubahan-perubahannya. Jadi yang pertama adalah selalu ada aja dulu, hadir dulu untuk mereka, itu yang paling penting. Jadi tidak bisa tuh ngajarin mereka dengan kata-kata aja, nasihat-nasihat enggak, tapi hidup kita hadir buat mereka itu udah paling penting. Jadi tanpa perlu ngomong pun kalau kita ada di situ, oh papaku memang selalu ada, daripada cuman oh papa gini-gini aku kan enggak. Ini kan jadi problematik para Iya. musisi ya Mas ya, maksudnya dalam arti banyak yang sibukannya sampai lupa dengan keluarga mungkin. Iya, makanya aku dari awal setelah nikah aku bilang prioritasku aku tukar nomor 1 itu keluarga. Jadi kalau nyanyiku tuh sudah mengganggu, aku harus stop. Berarti Natal tahun baru ini Natal tahun baru ini kita pergi, malah aku rencana sama orang tua juga. Kita mau, karena papa kan udah 82, mau 83, mamaku juga sudah agak sulit untuk berdiri gitu. Jadi ya aku tuh pengen keluargaku tuh selalu bisa, ya begitu aku ada tanpa atau ada aku tuh bisa happy. Jadi aku pengen bawa mereka liburan ke Bali yang deketnya, karena sudah nggak bisa jauh-jauh banget, nggak bisa jalan terlalu jauh. Mama juga kan beberapa kali kayak kita ke Turki kemana tuh udah mulai mengeluh. Jadi pengen yang simple tapi family time aja. kerjaan gimana Mas? Kerjaan udah kita stop di Desember, kita udah stop untuk liburan, tapi ada yang sudah masuk ya kita ambil yang sudah terlanjur. Tapi memang itu waktu udah gua atur. Memang di Desember aku selalu tidak banyak mengambil pekerjaan karena udah Natal, terus pekerjaan yang paling weekend sekali seminggu. Berarti tabungan udah banyak tuh Mas. Bukan Mas, loh kita kan nyanyi juga dari yang jelas pasti sebagai orang tua semua harus aman. Finansial harus aman, walaupun tidak ada ciri-ciri aman di dalam kita kan nyanyi ya, tenggorokan sakit, kita nggak nyanyi berarti penghasilan juga berhenti. Makanya sekarang juga harus lebih pintar, kita harus ada usaha lain selain juga menyanyi gitu, karena anytime nyanyi ini bisa berhenti kalau tiba-tiba gua serak atau hal-hal yang tidak ini, gua harus tetap juga bertanggung jawab, mereka bisa sekolah tetap. Nah, gua ada usaha lain lah yang juga akan, ya itu yang gue buka di Bali, makanya gue sama orang tua juga ke sana, bisa istirahat di usaha kita, di villa yang kita bangun, nanti ya dari sana juga ada income pasif lah gitu untuk anak-anak. Jadi memang fokus ke properti juga ya Mas? Ada lah usaha-usaha yang tidak terlalu ya pasif income. Mungkin repot banget ya bener-bener, atau mungkin ada teman kepercayaan? Enggak, karena memang kita serahkan juga penanganannya sama orang yang profesional, karena kita kan, aku juga pengen lewat usaha ini kan orang juga dapat berkat dari sini gitu. Aku nggak mau megang semuanya, aku cuman punya barangnya nih, punya ini, kalian kelola, pokoknya bagi hasil aja. Mas pengen nggak sih liburan ke luar negeri, ke Korea apa kemana gitu, pernah nggak? Oh pengen lah, cuman kan kita nih keinginan sekarang udah nggak bisa kayak sendiri. Kita lihat kondisi kayak anak baru mau 1 tahun, kemarin ke Bali, ke Bali aja kita cuma 1,5 jam, kan bayi itu belum nyaman di pesawat, nangis. Jadi ya keinginan kita tahan, kita nabung aja, mungkin waktunya belum tepat. Aku pengen ke New Zealand, aku pengen ke tempat-tempat yang ya buat healing lah, maksudnya lebih sepi, tapi aku bisa motoran, aku bisa jalan-jalan sama keluarga, camping di pinggir danau, yang kayak gitu kan. Tapi kan kalau anaknya belum bisa diajak gitu, ya belum waktunya.
Udah hampir 8 bulan. Udah. Udah hampir 8 bulan nggak main motor. Bukan karena ini waktunya yang, apalagi babynya kan, dan aku ini kan baru umur 1 tahun. Jadi kan kalau aku motoran, bayangkan 3 anak yang ngurus istriku doang kan, suami macam apa kau katanya. Kalau aku motoran tuh harus izin. Karena kalau nggak izin motorannya itu selalu nggak nyaman gitu. Kalau pergi dari rumah nggak dapat izin tuh ada yang jatuh, terus pikiran tuh jadi mau healing tapi jadi nggak nyaman. Jadi sekarang gue udah mulai aman dong ya, maksudnya udah 8 bulan nih motoran kan, biasanya motoran terus kan. Ya nggak motoran juga, dulu kan kalau motoran kayak gitu kan paling bisa sekali sebulan, itu udah paling. Nah, cuman karena dulu lagi gila banget hobinya, jadi lagi suka banget motor ya, pengen cari motor yang lebih pas, kayak main bola aja lah, sepatu yang paling pas apa sih gitu kan. Akhirnya cari brand-brand sampai 7 motornya kan. Setelah 7 tuh kadang-kadang yang pakai teman-temanku, bukan kamu beli buat apa gitu. Nah, ya udah sekarang udah didengar, udah cukup 7, dan itu pun sekarang jarang. Dia jarang, kalau sepatu bola jarang merumput lah tuh motor, jarang terabas. Jadi dia suka kadang-kadang mati sendiri. Ya karena nggak dipakai kan. Nggak dipakai kalau di jalan kan aneh juga bawa motor di jalan, tapi ya kalau anytime kita mau jalan kita jalan. Juga kemarin kita rumah baru, udah mulai ada prosesnya. Oh belum. Kita rumahnya masih 2,5 tahunan lah. Jadi mungkin ya kita prediksinya setahun lagi lah. Bisa 50% lah. Baru. Ya ini. Iya, ya ini lagi heboh juga Sumatera lagi berduka lah ya, karena semoga aku juga lagi pantau kakakku yang Medan, rumahnya udah sepinggang ya, tapi hari ini udah mulai turun. Mereka lagi beres-beres juga barangnya. Tadi malam mereka ngungsi di gereja juga, jadi kita lagi pantau juga apa yang kita bisa bantuin mereka supaya, karena banjir gini kan yang repot tuh sebenarnya aksesnya kan. Aksesnya mau ngungsi terus mau balik lagi ke rumah itu juga kadang-kadang kan repot, nggak bisa karena airnya. Jadi memang harus dihadapi kondisi ini, tapi ya sebisa mungkin apa yang kita bisa bantu, pemerintah bisa bantu itu harus kita saling bersama supaya cepat kita karena ini udah turun juga dan ada beberapa ya kita pantau lah, kita lihat ke depan seperti apa. Kalau sudah aman ya sudah, nanti ya tergantung. Kan sekarang baru villa yang mau dibangun di Bali ini. Kenapa tuh? Baru yang mau dibangun ini Bali. Sudah mulai terbangun. Udah kita renov doang, kita beli villa lama, kita usahain, kita jadiin usaha. Rumah barunya masih proses ya? Masih proses, belum, masih setahun lagi lah. Doakanlah mudah-mudahan lancar semua. Karena ini kan cita-cita kita punya rumah baru, ini rumah yang kita bangun dari nol supaya semua anak-anak bisa ya rumah impian. Ya.